Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya mau membahas tentang latihan soal yang kemarin, yaitu soal SKB untuk guru SD. Ini di bidang profesional, yaitu mata pelajarannya IPA, Fisika, dan Biologi ya. Jadi untuk tidak berlama-lama, mari kita langsung ke nomor satu saja ya. Oke. Nomor satu, perhatikan tabel di samping. Dari tabel di atas, besaran dan alat ukur yang benar ditunjukkan oleh nomor. Ini ada nomor 1, 2, 3, dan 4, di mana besarannya adalah kuat arus, panjang, waktu, suhu, sedangkan ukurannya adalah neraca, amperemeter, arloji, dan termometer. Di sini untuk optionnya adalah yang A itu 1 dan 2, yang B-nya 2 dan 3, yang C 2 dan 4, yang D 3 dan 4. Jadi untuk nomor 1 ini jawabannya adalah yang D, yang 3 dan 4. Jadi untuk besarannya ini kita menggunakan alatnya yang tepat ya. Jadi kita membahasnya di sini atau kita merincikannya atau kita mencocokkannya supaya dia menjadi benar. Nah, kuat arus itu dia itu menggunakan amperemeter, sedangkan untuk panjang itu bisa menggunakan neraca, waktu itu arloji, dan suhu itu menggunakan yang namanya termometer. Jadi makanya di sini yang tepat adalah 3 dan 4. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di rumah Andi terdapat televisi 21 inci. Panjang televisi tersebut jika diukur menggunakan mistar dengan menggunakan santuan cm adalah A 51,5 cm, B 51,25 cm, yang C 51,45 cm, yang D adalah 51,75 cm. Oke, jadi untuk nomor 2 ini karena ukuran 1 incinya itu, maksudnya 1 inci kita ubah ke sentimeter itu, di sini kalau di optionnya itu jawabannya adalah C. Tapi setelah saya teliti ternyata itu jawabannya, maksudnya antara A dan D itu jawabannya tidak ada sama sekali karena dia menggunakan istilahnya di sini yang benar itu 1 inci kan sama dengan 2,54 cm. Tapi untuk optionnya ini dia salah memprediksikan bahwa 1 inci itu adalah 2,45. Jadi kalau dia 2,45 dalam 1 inci itu maka hasilnya tepat 51,45. Tapi yang benarnya adalah 1 inci itu ternyata adalah 2,54 cm. Maka di sini 21 kita kalikan dengan 2,54 ini sama dengan 53,34. Jadi untuk nomor 2 ini bagi teman-teman yang menjawab itu bisa dikatakan ini bonus juga ya, karena penjumlahan atau istilahnya mengoperasikannya itu salah, maka di optionnya pun tidak ada jawabannya sama sekali ya. Oke, next kita ketiga. Permukaan zat cair dalam suatu gelas ukur sebelum dimasukkan benda yang memiliki massa jenis adalah 1,5 gram per mil adalah 300 mil. Setelah dimasukkan benda, volumenya menjadi 500 mil. Massa benda tersebut adalah A 150 gram, yang B 200 gram, yang C 300 gram, yang D adalah 400 gram. Jawaban nomor 3 ini adalah yang C, yaitu 300 gram. Di sini untuk rumusnya, untuk rumus massa benda itu adalah V, ini dibaca rho ya, rho sama dengan M per P. Jadi di sini sebelum kita menjawabnya, mengoperasikannya, di sini kita tentukan dulu P2-nya sama P1-nya. Di sini P2-nya adalah 500 mil, sedangkan P1-nya adalah 300 mil. Maka P2-nya kita kurangkan dengan P1, maka 500 dikurangi dengan 300, maka hasilnya adalah 200. Nah, jadi volumenya itu adalah 200. Maka M sama dengan rho dikalikan dengan P, maka sama dengan 1,5 kita kalikan dia dengan 200, maka hasilnya adalah 300 gram. Next kita ke nomor 4. Jika percepatan dinyatakan dengan A, kecepatan dinyatakan dengan T, dan jarak dinyatakan dengan S, maka secara matematis percepatan dirumuskan. Jadi di sini yang ditanyakan adalah rumus untuk percepatan ya. Jadi di sini A sama dengan P sama dengan S per T. Kemudian yang B adalah A sama dengan P per T. Yang C adalah A sama dengan P dikalikan dengan T. Yang D adalah P sama dengan 2 per T. Jadi yang tepat adalah yang B, yaitu A sama dengan P per T.
Jadi di sini percepatan dirumuskan, berarti ini kan yang udah saya jelaskan tadi, yang ditanyakan adalah percepatan, maka rumus yang kita pakai adalah A sama dengan P per T. Kita beralih ke nomor 5. Riko melakukan perjalanan mendaki gunung dari pukul 7 waktu Indonesia Barat dan sampai di puncak gunung pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Setelah di perjalanan beristirahat selama 45 menit. Lama perjalanan Riko mendaki gunung adalah A. 3 jam, yang B. 3 jam 30 menit, yang C. 4 jam 15 menit, yang D. 5 jam. Jadi ini jawaban yang tepat adalah 3 jam 30 menit. Jadi di sini caranya ya. Jadi start jam 7 kan. Jadi Riko itu startnya jam 7. Kemudian kita ukur dia dari jam 7 ke 11.15 ini kan membutuhkan waktu 4 jam 15 menit. Namun karena ia istirahat maka 4 jam 15 menit itu dikurangi dengan 45 menit. Jadi di sini ya. 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Maka di sini maksudnya 1 jam kita ambil dari 4 istilahnya perjalanannya itu 4 jam 15 menit. Jadi ini 60-nya kita kurangkan dengan 45 maka sisanya adalah 15 menit. Nah, jadi yang pas kita ambil tadi itu 1 jamnya berarti kan sisanya adalah 3 jam 15 menit. Kemudian kita tambah dia dengan 15 menit. Maka di sini hasilnya adalah 3 jam 30 menit. Next kita ke nomor 6. Jadi jarak kota A dan B adalah 160 km. Budi mengendarai motor dari kota A pukul 9 dan tiba di kota B pukul 13. Kecepatan motor yang dikendarai Budi adalah A. 30 km per jam, B 40 km per jam, yang C 50 km per jam, yang D 60 km per jam. Ini jawabannya adalah yang B, yaitu 40 km per jam. Jadi untuk rumus kecepatan adalah P sama dengan S per T. Di sini kita ketahui bahwa S-nya adalah 160. Sedangkan untuk T-nya itu kan dari jam 9 sampai dengan 13 menit. Jadi ini kalau kita totalkan ini memakan waktu 6 jam. Maka di sini langsung saja kita masukkan ke rumus yaitu P sama dengan 160-nya kita bagi dengan 6. Maka di sini hasilnya adalah 40 km per jam. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Seorang astronot di bulan beratnya 100 N. Bila percepatan gravitasi bumi 6 kali percepatan gravitasi bulan, maka berat astronot ketika berada di bumi adalah A 60 N, B 120 N, yang C 300 N, yang D adalah 600 N. Jadi ini yang tepat jawabannya adalah yang D, yaitu 600 N. Di sini tinggal kita kalikan saja, yaitu 100 kita kalikan dengan 6, maka di sini hasilnya adalah 600 N ya. Next kita berlanjut ke 8. Hukum 1 Newton berlaku pada A. Benda bergerak dengan kecepatan berubah-ubah, kemudian B. Benda diam, sedangkan yang C. Benda bergerak dengan percepatan tetap, yang D. Benda bergerak dengan percepatan berubah-ubah. Jadi ini jawabannya adalah yang B, yaitu benda diam. Oke, jadi di sini ada bunyi hukum Newton 1. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam atau mempertahankan keadaan diamnya. Sedangkan jika benda awalnya bergerak, maka terus bergerak dengan kecepatan tetap, yaitu mempertahankan keadaan bergeraknya. Rumusnya adalah resultan F sama dengan 0. Ya, jadi resultan F-nya sama dengan 0. Jadi untuk hukum 1 Newton itu berlaku untuk benda yang diam. Oke. Next kita berlanjut ke nomor 9. 1. Gaya tekan. Yang 2 adalah massa jenis. Yang ketiga adalah percepatan gravitasi. Yang 4 adalah luas bidang tekanan. Faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan benda pada ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, yang C 2 dan 3, yang D 1 dan 4. Jadi ini jawabannya adalah 1 dan 4, yang D ya. Oke, di sini tekanan merupakan besarnya gaya yang bekerja per satuan luas tempat gaya itu bekerja. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya besarannya tekanan pada zat padat adalah satu adalah gaya tekanan atau gaya berat benda, yang kedua adalah luas bidang tekanan, dan yang terakhir adalah massa benda itu sendiri ya. Oke, kita beralih ke nomor 10.
Sebuah benda memiliki gaya 80 N, menekan sebuah bidang luasnya 2,5 meter kuadrat. Besar tekanan yang timbul adalah A 25 N per M kuadrat, yang B 32 N per M kuadrat, yang C 50 N per M kuadrat, yang D 80 N per M kuadrat. Ini untuk 10 jawabannya adalah yang B, yaitu 32 N per M kuadrat. Oke, jadi di sini rumus tekanan ini adalah P sama dengan F per A, sedangkan untuk diketahuinya adalah F-nya sama dengan 80, A-nya sama dengan 2,5. Maka ini tinggal kita 80-nya tinggal kita bagi dengan 2,5. Maka hasilnya adalah 32. Kita beralih ke nomor 11. Dua anak mendorong meja dengan gaya masing-masing 65 N dan 55 N dan meja berpindah sejauh 4 meter. Usaha yang dilakukan kedua anak tersebut adalah A 120 Joule, B 240 Joule, yang C 360 Joule, sedangkan yang D adalah 480 Joule. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 480 Joule. Oke, jadi ini kita memperhatikan rumusnya. Jadi rumus usaha itu adalah W sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahan. Di mana kedua anak ini kan dia mendorong sebuah meja itu, jadi arahnya sama. Karena arahnya sama atau gayanya itu searah, maka ini F-nya sama dengan 65 kita tambah dengan 55, maka hasilnya adalah 120. Sedangkan untuk S-nya adalah 4. Maka ini tinggal kita melangsungkan, bukan melangsungkan maksudnya adalah tinggal kita mengkalikannya. Jadi W sama dengan 120-nya kita kalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 480. Oke, kita beralih ke nomor 12. Seseorang mendorong mobil tetapi mobil tersebut tidak bergerak. Pernyataan yang benar adalah A. Usahanya ada tapi kecil. B. Orang tersebut tidak melakukan usaha. Yang C. Energinya sama dengan 0. Yang D. Usahanya sama dengan 0. Yang tepat jawabannya adalah energinya sama dengan 0. Oke, jadi hal yang dilakukan orang tersebut bisa dikatakan sedang berusaha. Namun yang lebih tepatnya untuk menggambarkan soal tersebut adalah energi yang dimiliki orang tersebut adalah 0. Jadi istilahnya kalau menurut kita kan dia lagi berusaha mendorongnya. Tapi kalau di teori fisika atau materi tentang fisika, ketika orang tersebut berusaha untuk mendorong itu dia akan menggunakan yang namanya tenaganya atau energinya. Maka kalau mobil itu tidak bergerak, maka bisa kita mengatakan bahwa energinya itu adalah 0 kalau di dalam materi fisika ya. Tapi kalau kita secara istilahnya bahasa Indonesia atau keseharian kita itu biasanya kita mengatakan oh usahanya tidak ada sama sekali sehingga tidak menghasilkan apapun ya. Tapi itu adalah energi yang digunakan ya. Makanya di sini energi itu adalah kemampuan melakukan usaha, dan energi juga disebut sebagai tenaga ya. Semoga dimengerti. Tapi kalau teman-teman ada istilahnya beda pendapat atau apapun itu, silakan diberi komentar atau kritik ya. Oke, next kita ke nomor 13 ya. 5 lembah dan 4 bukit panjang gelombangnya sama dengan A 9, yang B 5,5, yang C 4,5, yang D 4. Jadi ini jawabannya adalah yang C, yaitu 4,5. Oke, di sini perlu kita memperhatikan ini kalau kita terkait dia dengan lembah dan bukit. Jadi teman-teman juga mungkin udah tahu bahwa satu lembah itu nilainya adalah setengah, kemudian satu bukit itu nilainya adalah setengah. Jadi maka kalau lembah kita tambah dengan bukit, maka itu bisa dikatakan sebagai satu gelombang. Nah, maka di sini jika lembahnya 5, kemudian bukitnya 4, berarti itu kita hitung adalah 4,5 ya. Jadi silakan memperhatikan materi untuk fisika ini, kira-kira mana yang dikatakan sebagai lembah dan mana yang dikatakan sebagai bukit ya, kayak gelombang naik turun itu ya. Oke, next kita ke nomor 14 ya.
Sebuah benda diletakkan tegak lurus pada sumbu utama cermin cekung yang jarak fokusnya adalah 4 cm. Jika jarak benda terhadap cermin 8 cm, maka jarak bayangannya adalah A. 8 cm, yang B. 10 cm, yang C. 12 cm, yang D. 30 cm. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu 8 cm. Oke, di sini rumus yang kita gunakan adalah 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen ya. Untuk diketahuinya adalah fokusnya atau F-nya sama dengan 4 cm. Sedangkan untuk S-nya atau jarak bendanya adalah 8. Kemudian S aksennya atau jarak bayangannya ini yang ditanyakan ya. Maka untuk kita masukkan dia ke rumus ya. Jadi 1 per F itu nilainya 1 per F 1 per 4 sama dengan 1 per S-nya sama dengan 1 per 8 ditambah dengan 1 per S aksen. Tinggal istilahnya apa namanya? Tinggal kita memindahkan posisi saja supaya dia benar. Jadi 1 per S aksen itu sama dengan 1 per 4 kita kurangkan dia dengan 1 per 8. Di sini 1 per S aksen adalah sama dengan kita menyamakan penyebut. Jadi ini hasilnya adalah 2 per 8 dikurangi dengan 1 per 8. Maka 1 per S aksen itu sama dengan 1 per 8. Sedangkan untuk istilahnya ini cermin atau bayangan terkait dia dengan materi optik yang seperti ini, kalau nilainya adalah 1 per 8 ini, maka itu nilainya sama dengan 8 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Gerak bumi yang memiliki periode 23 jam 56 menit 4,09 detik adalah A. Rotasi, B. Revolusi, C. Orbit, D. Edaran. Jadi ini yang tepat adalah yang A, yaitu rotasi. Di mana rotasi bumi itu adalah gerakan bumi yang berputar pada porosnya dengan arah berlawanan jarum jam, yaitu dari barat ke timur. Satu kali rotasi itu sama dengan 23 jam 56 menit 4,09 detik. Jika diperbolehkan, tapi yang pernah saya baca atau buku yang saya baca kemarin itu, ini kalau kita bulatkan maka ini bisa kita hitung satu kali rotasi itu sama dia dengan 24 jam ya. Oke, sedangkan untuk revolusi bumi itu adalah gerakan bumi mengelilingi matahari, di mana setiap satu kali revolusinya itu adalah sama dengan 365,25 hari. Ini dibulatkan jadi 1 tahun ya. Sedangkan untuk orbit itu adalah jalur yang dilalui oleh objek di sekitar objek lainnya di dalam pengaruh dari gaya gravitasi ya. Sekarang kita berlanjut ke nomor 16. Planet yang memiliki satelit terbanyak adalah A. Jupiter, B. Merkurius, C. Neptunus, D. Saturnus. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang D, yaitu Saturnus. Oke, di sini kita memperhatikan kalau Jupiter itu dia memiliki satelit yaitu 16. Sedangkan Merkurius itu tidak ada satelitnya. Sedangkan untuk Neptunus jumlah satelitnya ada 2. Nah, untuk Saturnus ini jumlah satelitnya yaitu 18. Makanya di sini yang dikatakan yang paling banyak itu adalah yang D, Saturnus ya. Tapi dia memang paling banyak di antara yang istilahnya planet-planet yang lainnya. Seharusnya saya menguraikan ya. Tapi di sini tergantung absennya yang saya buat ya. Oke, kita berlanjut ke nomor 17. Lapisan yang berfungsi mendorong bayi keluar pada proses persalinan adalah lapisan A. Plasenta, B. Endometrium, yang C. Parametrium, yang D. Myometrium. Jadi ini kita beralih ke biologinya sedikit ya. Jadi ini jawabannya adalah yang D, yaitu myometrium. Oke, sekarang kita memperjelas untuk optionnya. Kita mulai dari plasenta ya. Plasenta itu adalah suatu organ dalam kandungan pada masa kehamilan yang berfungsi sebagai pertukaran produk-produk metabolisme dan produk gas antara peredaran darah ibu dan janin serta produksi hormon. Sedangkan untuk endometrium itu adalah lapisan terdalam pada rahim dan tepat menempelnya ovum yang telah dibuahi.
Sedangkan untuk parameterium itu adalah sebuah jaringan fibrosa yang dimana memiliki fungsi untuk melakukan sebuah pemisahan terhadap pada bagian supravaginal cervix yang terdapat pada kandung kemih. Sedangkan untuk myometrium itu adalah lapisan tengah dari dinding rahim yang terdiri dari sel-sel otot polos dan mendukung jaringan stroma dan pembuluh darah ya. Jelas di sini karena dia memiliki yang namanya otot polos, jadi ini dia jelas berfungsi juga sebagai pendorong bayi saat dia keluar atau ketika ibu sedang melahirkan ya. Oke, next kita berlanjut ke nomor 18. Janin di dalam rahim bisa terhindar dari berbagai zat racun dan kuman penyakit karena dilindungi oleh A. Cervix, B. Uterus, yang C. Ovarium, yang D. Plasenta. Jadi ini jawabannya yang tepat adalah plasenta ya. Ini cervix ini disebut juga mulut rahim. Uterus itu atau rahim yaitu berfungsi sebagai tempat perkembangan embrio menjadi janin. Sedangkan untuk ovarium ini disebut indung telur yaitu tempat menghasilkan sel telur atau ovum. Jadi kita berlanjut ke nomor 19. Bagian otak besar yang berfungsi sebagai pusat kesadaran, ingatan, kemauan, dan kecerdasan adalah bagian A. Korteks, B. Ubun-ubun depan, C. Pelipis, yang D. Ubun-ubun belakang. Jadi yang tepat adalah yang A, yaitu korteks. Jadi di sini sedikit penjelasannya. Pada korteks dikumpulkannya informasi yang didapat dengan metode fisiologis dari persepsi, termasuk dari panca indera kita ya. Sekarang kita beralih ke nomor 20 atau yang terakhir. Bagian saraf pusat yang berfungsi sebagai pusat pengaturan denyut jantung serta pelebaran dan penyempitan pembuluh darah adalah A. Otak kecil, B. Otak tengah, C. Sumsum lanjutan, yang D adalah sumsum tulang belakang. Jadi ini jawabannya adalah yang C, yaitu sumsum lanjutan. Di mana kita merincikan opsinya. Jadi yang pertama adalah otak kecil. Otak kecil itu sebagai pengatur keseimbangan tubuh, kemudian koordinasi gerak dan penghalus gerak. Sedangkan untuk otot tengah itu, otak tengah sebagai pusat refleksi atau pengendali kegiatan tubuh yang tidak disadari. Untuk sumsum lanjutan yaitu sumsum penghubung otak kecil dengan sumsum tulang belakang berfungsi sebagai pusat pengatur denyut jantung, pernapasan, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah. Sedangkan untuk sumsum tulang belakang yaitu berfungsi sebagai pengantar impuls dari otak dan menuju otak, serta sebagai pusat gerak refleks kaki dan tangan. Oke, sekian dulu untuk penjelasan untuk tryout ya, latihan online yang part 3 yang kemarin saya buat. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada hal-hal yang perlu dikasih kritik dan saran, silakan tinggalkan komentar. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.